A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah allazi khalaqas samawati wal ard wa ja'alaz zulumati ilan nur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Liyunfiq zu sa'atin min sa'atihi wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha sayaj'alullahu ba'da usrin usra. Sadaqallahul azim. Puji dan syukur marilah sama-sama kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Sampai saat ini Allah masih mengizinkan kita melaksanakan kegiatan Ramadan kita, berpuasa di siang hari dan terus melaksanakan aktivitas-aktivitas yang positif, meningkatkan kualitas amal-amal baik kita sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah golongkan kita ke dalam hamba-hamba Allah yang bersyukur. Kemudian salawat dan salam tidak lupa kita doakan kepada Allah semoga senantiasa tercurah buat baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga Allah menyampaikannya. Kaum muslimin dan muslimat sedang pendengar rahimakumullah. Selanjutnya izinkan saya mengajak kita bersama untuk senantiasa meningkatkan kualitas iman dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama di 10 Ramadan terakhir ini. Karena sesungguhnya puncak dari Ramadan itu sendiri adalah 10 malam terakhir. Tidak akan tertunai janji, tidak akan kita dapatkan apa yang dijanjikan oleh Rasulullah dalam sabdanya, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Ghufira lahu ma taqaddama min zambi itu tidak akan kita dapatkan ketika kita tidak memaksimalkan Ramadan 10 hari terakhir. Maka saya mengajak kita bersama, mari sisakan waktu kita, mari pergunakan waktu kita semaksimal mungkin di 10 Ramadan terakhir ini. Mudah-mudahan kita benar-benar mendapatkan ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, orang-orang yang diampunkan dosa-dosanya yang sudah berlalu. Insyaallah. Para pendengar sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk pertemuan kali ini sebelumnya saya sangat bersyukur kita bisa kembali bertemu di channel ini. Selanjutnya silakan di like terlebih dahulu, di share dan komen, atau subscribe yang belum, karena ini akan sangat membantu saudara-saudara kita yang lain dalam penyebaran dakwah ini insyaallah. Pertemuan kali ini saya ingin mengajak kita bersama memperbincangkan tanggung jawab kita di Ramadan terakhir atau di 10 Ramadan terakhir, bahwa ada beberapa tanggung jawab yang harus kita tunaikan sebelum hari raya Idul Fitri itu datang menjelang kita. Di antaranya, seperti biasa setiap tahun di akhir-akhir Ramadan kita tunaikan pembayaran zakat fitrah, zakat mal, untuk melengkapi dan menyempurnakan ibadah Ramadan kita, sehingga kita berharap ketika Idul Fitri datang kita kembali kepada fitrah kita yang suci, sebagaimana seorang bayi baru dilahirkan. Lalu bagaimana cara pembayarannya? Sebenarnya adalah kajian biasa.
Saudara para pendengar, ini sudah setiap tahun kita tunaikan. Tapi sekedar untuk mengingatkan kita, perlu kembali kiranya kita bicarakan kembali tentang hal ini. Allah sudah firmankan dalam surat At-Talaq ayat 7 yang kita bacakan tadi. Kata Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Liyunfiq zu sa'atin min sa'atih wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah. La yukallifullahu nafsan illa ma ataaha sayaj'alullahu ba'da usrin usra. Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan. Sudah pendengar rahimakumullah, kewajiban pertama kita, tanggung jawab kita terakhir di akhir bulan Ramadan ini, maksudnya yang pertama tanggung jawab kita adalah menunaikan zakat fitrah. Sebagaimana Rasulullah SAW sudah risalahkan kepada kita bersama bahwa membayar zakat fitrah itu adalah sebuah kewajiban bagi setiap manusia muslim, tidak peduli dia anak-anak, orang tua, pemuda, pemudi, remaja, semuanya dikenakan kewajiban membayar zakat fitrah. Besarannya kita semua sudah tahu, yaitu kalau kita mempergunakan beras itu 1 liter 1/3 liter itu maksudnya. Kalau kita uangkan itu tergantung daerahnya masing-masing berapa harga beras di daerah tersebut. Lalu apa hubungannya dengan ayat ini? Ayat ini menjelaskan bahwa zakat fitrah itu kita berikan sesuai dengan apa yang kita konsumsi setiap hari. Kalau sekiranya kita memakan beras anak daru, beras solok, maka ketika kita bayar zakat fitrah haruslah sesuai dengan apa yang kita makan. Atau kita nominalkan dengan uang, harus sesuai dengan harga beras yang kita makan pada waktu itu. Allah tidak akan membebani kita melebihi apa yang Allah berikan kepada kita, insya Allah. Lalu kapan sebaiknya kita membayarkan zakat fitrah ini? Walaupun sebenarnya waktu untuk membayar zakat fitrah itu sampai pada saat sebelum pelaksanaan salat hari raya Idul Fitri, tapi saya mengajak kepada kita bersama untuk menunaikannya sebelum datangnya hari raya. Kenapa? Karena pada hakikatnya zakat fitrah ini gunanya adalah supaya orang-orang yang menerima zakat fitrah tersebut bisa mempergunakannya sebelum hari raya datang hampiri. Tapi kalau kita bayarkan ketika hari raya sudah tiba, kapan lagi dia bisa mempergunakannya? Maka dari itu saya mengetuk hati kita bersama untuk sesegera mungkin menyegerakan membayar zakat fitrah. Tanggung jawab yang kedua di antara kita adalah kepada para hartawan, pada para dermawan yang Allah berikan kelebihan harta, bahwa ingatlah bahwa ada hak orang lain dalam harta kita. Ada hak orang lain dalam harta kita. Maka mari tunaikan, maka mari berikan hak orang lain itu kepada yang berhak menerimanya. Dalam hal ini Allah tidak main-main. Bahkan Allah memerintahkan kepada kita dalam surat At-Taubah ayat 103, kata Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Khuz min amwalihim sadaqatun tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Ambillah, khuz min amwalihim. Perintah mengambil, khuz itu adalah
kata perintah dalam bahasa Arab. Maka sebenarnya zakat mal itu tidak diberikan, tetapi diminta. Tapi pada etikanya memang jangan sampai orang minta, kita sadarkan diri bahwa kita diberi keluasan harta oleh Allah, keluasan rezeki oleh Allah, mari kita tunaikan hak orang lain. Maka dari itu, bagi para pendengar yang memiliki kelebihan harta, jangan sampai diminta terlebih dahulu, tapi ketuk hati kita, sadarkan diri kita untuk membayarnya terlebih dahulu. Karena kalau kita tidak bayarkan, itu berarti kita memelihara bara api neraka di dalam tubuh kita yang kelak akan membakar seluruh tubuh kita. Nauzubillah summa nauzubillah. Para pendengar rahimakumullah, tanggung jawab kita yang ketiga adalah santuni anak yatim. Ketika hari raya, yang miskin sudah mendapatkan zakat fitrah, yang fakir sudah menerima zakat fitrah, sudah bisa bergembira bersama teman-temannya, anak-anak fakir sudah bisa bermain dengan para sahabatnya, anak-anak miskin sudah bisa berpesta pora, berriang gembira dengan teman-temannya. Tapi bagaimana dengan anak yatim? Maka mari sisihkan harta kita, infakkan, sedekahkan harta kita untuk anak-anak yatim yang ada di sekitar kita. Karena sesungguhnya anak-anak yatim itu adalah tanggung jawab kita bersama. Orang tuanya adalah saya, saudara, dan kita semua kaum muslimin di seluruh dunia. Maka ketika ada anak yatim yang terlantar di sekitar kita, maka khawatirlah kita, Allah cap kita sebagai seorang pendusta agama. Apa kata Allah? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Tahukah kalian siapa pendusta agama? Pendusta agama itu kata Allah, orang yang mendustakan agama itu siapa? Yang pertama adalah orang yang membentak dan menghardik anak yatim dan enggan memberi makan fakir miskin. Maka mari, supaya kita tidak dicap sebagai pendusta agama oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mari perhatikan di sekeliling kita, anak-anak yatim kita, selamatkan mereka dan biarkan mereka ikut bergembira bersama kita ketika hari raya Idul Fitri tiba. Angku, saudara-saudara sidang pendengar rahimakumullah, mudah-mudahan penyampaian ini ada manfaatnya bagi kita bersama, dan mari kita tunaikan kewajiban kita untuk menyegerakan membayar zakat fitrah. Faktabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.